Baik, bertemu lagi di pertemuan keempat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah berhasil menampilkan berita dengan kategori teknologi dengan satu buah recycler view ya, teman-teman ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membuat kategorinya itu, kita akan load dia dalam recycler view gitu ya. Tampilan akhirnya nanti akan seperti ini, saya sudah buat. Jadi kita akan membuat recycler view seperti ini yang datanya statis ya. Jadi saya sudah baca dokumentasinya, dia tidak menyediakan endpoint untuk menampilkan kategorinya, tapi dia punya business, entertainment, general, health, science, sports, dan teknologi. Oke. Nah, kita akan membuat ini secara default, secara statis ya. Tapi nanti akan kita load dalam recycler view yang bisa dibuat secara horizontal. Oke. Untuk itu kita lihat di sini bahwa dia ada selektornya ya, warnanya berbeda. Kita akan siapkan beberapa hal dulu. Yang pertama, kita mulai dari layoutnya dulu saja. Jadi di drawable, kita bikin sebuah background Oke, di drawable kita bikin drawable resource file yang baru. Kita kasih nama background kategori chipnya ya. Kita lewat code saja, teman-teman bisa pause nanti. Kita akan bikin dia di dalam sebuah kotak pil seperti ini ya. Oke, setelah itu kita siapkan item kategorinya. Oke, tapi sebelumnya kita butuh membuat di folder color ya. Di sini nggak kelihatan. Kita ganti ke bagian project dulu. Setelah itu kita buka di app src main res. Nah, di sini kita bikin folder baru. Kita kasih nama color. Di dalam color kita buat sebuah file untuk nanti dia sebagai warna ketika di select ya. Jadi kita bikin color resource file. Kita kasih nama selector underscore kategori underscore text. Oke. Jadi kita kasih state selectednya true, colornya nanti white, item colornya menjadi text secondary. Oke, kalau sudah kita kembali ke Android project. Setelah itu kita di sini bikin item untuk kategorinya ya. Kita bikin layout untuk item kategorinya, sederhana saja ya, karena kan dia hanya menampilkan teks saja. Di layout kita tetap butuh membuat item kategori. Oke, kita pakai seperti ini saja. Kita pakai frame layout saja. Isinya hanya sebuah text view ya.
Jadi panjangnya tetap wrap content dan lebar dan panjangnya tetap wrap content ya. Karena dia hanya menggunakan selebar teksnya saja. Kita beri text view sama-sama wrap content dua-duanya. Kita kasih ID. ID-nya kita kasih text view kategori name. Oke, lalu kita kasih margin horizontal. Kita kasih 6 dp. Margin vertikal kita bisa kasih 8 dp. Lalu background-nya kita ambil yang tadi ya, background kategori chip. Kita ambil dari drawable, background kategori chip. Oke, lalu text color-nya kita ambil dari selector tadi ya. Nah, seperti itu kita kasih text size 14 sp. Text style-nya bold. Lalu kita kasih padding horizontal 16 dp. Lalu kita kasih padding vertikal. Oke, sudah mulai kelihatan bentuknya ya. Kita kasih gravity-nya center teksnya. Focusable-nya kita kasih true. Dan clickable-nya kita kasih juga true. Kita bisa kasih tools di sini ya kalau kita mau lihat tulisannya. Tools text kategori. Oke, seperti ini nanti bentuknya ya teman-teman ya. Setelah itu kita siapkan adapternya ya. Jadi walaupun datanya tidak dari API atau apapun, semua recycler view harus menggunakan adapter. Untuk itu di UI-nya sekarang kita bikin adapter baru. Oke. Di sini kita bikin Kotlin class, kita kasih nama kategori adapter. Oke, ada beberapa konstruktor di sini ya. Yang pertama kita akan menerima kategoris berupa list dari string ya. Nggak perlu bikin objek kategori kita ya teman-teman ya. Setelah itu kita ambil selected kategorinya nanti supaya dia bisa kita lihat sedang terselect atau tidak gitu ya. Untuk membedakan mana yang sedang di on select atau yang tidak. Baru di sini kita buat unit untuk kategori callback, kategori on click-nya ya. On kategori klik. Oke, lalu ini adalah recycler view. Adapter. Kita buat kategori view holdernya. Oke, seperti biasa kita implement
kategori view holder. Dari sini ya, kita implement members. Lalu kita juga bikin si view holdernya ya. Jadi di sini kita buat inner class kategori view holder, di mana dia tetap membutuhkan private untuk bindingnya ya. Bertipe item kategori binding. Oke, tipenya adalah recycler view adapter, view holder, dengan dia menerima view bertipe binding.root ya. Nah, oke. Lalu di sini dia punya function bind dengan nama kategori bertipe string. Kita kosongkan dulu aja, kita siapkan yang bawahnya ya. Ini sebenarnya sama seperti di adapter yang kita pertemuan sebelumnya. Binding sama dengan item kategori binding dot inflate ya. Oke, layout inflator from parent context lalu parent, false, lalu kita return kategori view holder binding. Lalu on bind view holder, kita tinggal panggil holder.bind. Yang ini tadi ya, function bind di sini kita panggil sambil kita mengirimkan kategoris dengan position. Get item count-nya kita ambil dari kategoris.size. Return ya. Oke, nah sekarang kita setting untuk bindingnya ya. Kita mau buat huruf pertamanya selalu huruf besar ya, jadi capitalize ya. Display name-nya kategori dot replace first character kalau first karakternya itu it-nya ini maksudnya adalah first karakternya ya teman-teman ya, is lower, maka oke. Sekarang kita tinggal isi satu persatu dengan display name ya. Ini kurang S ya. Ini display name. Oke, lalu value is selected-nya kita cek kalau kategorinya itu satu data kategori yang kita ambil ini ya, per datanya itu sama dengan yang sedang diselected gitu. Oke, kalau sama maka nilainya is selected-nya true kan gitu ya. Maka kita kasih binding dot
text view kategori dot is selected sama dengan is selected. Nah, baru sekarang kita kasih untuk si on click listener-nya ya. Binding dot text view kategori that set on click listener. Kalau kategorinya kalau satu data kategori ya tidak sama dengan selected kategori, jadi kita hanya mengerjakan kalau kliknya ini hanya dikerjakan kalau kategori yang sedang aktif tidak sama dengan kategori yang diklik gitu ya. Sehingga kita nggak perlu misalnya sedang baca sport, nggak perlu load sport terus menerus gitu kalau kita misalnya ketik klik-klik gitu. Kalau nggak sama, maka alt selected-nya sama dengan kita ambil dari selected kategori. Setelah itu selected kategori, kalau beda ya, kalau beda maka ketika diklik yang baru itu menjadi selected kategorinya. Gitu. Jadi kita tampung dulu data lamanya, lalu untuk data selected kategori kita ambil dari kategori yang baru. Oh ini file, kita ganti jadi var ya. Kalau file dia nggak bisa diganti datanya. Oke, kita akan notify supaya nanti perubahan visualnya bisa berjalan lebih cepat ya. Alt index sama dengan kategoris. Kita ambil dari indeks data yang lama. Lalu new index. Kita ambil dari kategoris dari data yang diklik ya, data baru yang diklik. Selected kategori. Atau kategori aja deh. Oke, setelah itu jika alt index tidak sama dengan -1, maka kita beritahu ada terjadi perubahan data. Notify item change, positionnya alt index. Kalau new indexnya tidak sama dengan -1, maka sama notify item change new index. Oke. Lalu kita panggil on kategori klik sambil kita mengirimkan kategorinya. Oke, baru kita buat sebuah function. Nanti dipanggil di view model kita ya, kita siapkan dulu. Namanya functionnya adalah update selected kategori isinya hanya ini ya, tanpa on create-nya ya, on kliknya ya. Jadi ini sama, tapi on kategori kliknya tidak ada. Oke, kalau sudah ada beberapa perubahan di repositori kita. Oke, karena kita mau mengirimkan
kategorinya, maka di repositori juga waktu kita mau refresh news, ya, maka kita harus mengirimkan kategori apa nih yang mau diambil. Oke, jadi kita kirimkan parameter kategori string. Oke. Lalu itu dipanggil di dalam top headlines. Nah, kalau kita buka top headlines, sebenarnya kita udah punya kategori, tapi kita hardcode dengan nama teknologi ya di sini ya. Nah, kita nggak apa-apa jadi defaultnya, tapi di sini ketika diklik, kita akan ganti kategorinya menjadi kategori yang kita kirim lewat parameter. Oke, jadi ini adalah kategori parameter di API service-nya ini. Lalu kategori yang di sini adalah parameter yang dikirimkan. Oke, dengan begitu di view model kita juga harus ada perubahan. Oke, yang pertama kita akan bikin untuk kategorinya ya. Jadi private value current kategorinya itu kita ambil mutable live data string. Defaultnya kita kasih bisnis aja ya. Karena bisnis kan di awal tadi. Oke, maka value current kategori live data string current kategori. Setelah itu di sini kita punya function set kategori string. Oke, kalau current kategori value-nya tidak sama dengan kategori gitu ya, sama kayak tadi ya. Kalau nggak sama, maka kita update. Kalau sama, nggak perlu ngapa-ngapain. Maka current kategori value sama dengan kategori. Lalu kita refresh news. Ya, jadi beritanya kita refresh. Lalu di refresh news, di sini kita punya value kategori yang diambil dari current kategori value. Oke, kalau dia kosong, kita bisa awali dengan bisnis. Petik ganda ya. Oke, lalu di refresh kategori ini kita panggil kategorinya. Karena dia memanggil repositori yang tadi ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal masuk ke main activity kita. Tapi kita siapkan dulu recycler view di layout activity main kita yang XML ya, teman-teman ya. Jadi di bawahnya error banner ya, kita letakkannya di bawah sini. Kita letakkan di bawahnya error banner sini. Teman-teman cari aja error bannernya ini. Setelah penutup linear layout-nya, kita akan tambahkan sebuah recycler view. Untuk tingginya kita kebalik ya, sekarang tingginya wrap content, lebarnya match parent. Kebalik. Lebarnya match parent, tingginya wrap content. Nah, gitu.
Kita kasih ID, kita kasih nama, ID-nya adalah recycler view, kategoris. Oke, lalu kita kasih clip to padding false, padding horizontal 10 dp, padding vertikal 4 dp, lalu kita kasih background color surface, lalu kita kasih scroll bars, none. Oke, kita bisa kasih tools, list item, item kategori. Oke, ini nampaknya masih seperti ini ya, nggak apa-apa ya, karena nanti kita akan berikan linear layout yang horizontal ya. Nah, kita kasih jarak ya, di sini menggunakan view. Oke, kita kasih width. Match parent. Dan kita kasih height 1 dp. Background. Color divider. Oke. Kalau sudah, sekarang kita tinggal implement di main activity kita. Yang pasti di sini sekarang kita punya adapter baru ya. Private let init variable kategori adapter. Lalu kita deklarasikan datanya di sini ya. Kategoris. List of bisnis, lalu entertainment, general, health, science, sport, dan teknologi. Oke, setelah itu di function setup recycler view-nya, sekarang kita ada tambahan di sini ya. Untuk kategori adapter sama dengan kategori adapter. Tadi ada 3 parameter ya. Parameter pertama adalah kategorisnya. Yang kedua adalah selected kategori. Oke, kita ambil dari news view model .current kategori .value. Kalau nggak ada, kita ambil bisnis sebagai default ya. Oke, lalu di sini kita ambil kategori. Kita set kategori view modelnya. Ini set kategori ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah,
Berikutnya kita setting RV kategorisnya ya, recycler view-nya ya. Di sini kita set adapternya sama dengan ya. Adapternya dari recycler view kita ambil dari kategori adapter. Setelah itu layout manajernya kita ambil linear layout manager. Lalu untuk orientasinya kita ambil linear layout manager horizontal. Reverse layoutnya false. Setelah itu kita set hexfix size true. Oke, berikutnya kita tambahkan satu pengecekan kategori aktifnya ya. Jadi news view model .current kategori .observe this kategorinya kita panggil dari kategori adapter update selected ya, yang tadi kita buat terakhir kategori. Oke, kita coba run. Belum ya ini ya, ini masih yang sudah saya siapkan. Oke, launching on device. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Tapi datanya belum masuk. Entertainment. Kayaknya ada salah kata bisnisnya ya. Bisnis S-nya 1, bisnis. Kita lihat di repository. Kita lihat di view model. Bisnis S-nya 1. Bisnis S-nya 1. Ya. Oke. Nah, tapi kita lihat tanggalnya di sini ya. Ini sudah berhasil ya, teman-teman ya. General, health, science, sports, dan teknologi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita mau lihat dulu publish ad-nya, ternyata tanggalnya agak sulit untuk dipahami ya ini ya. Oke, untuk itu kita bikin satu function di dalam news adapter kita untuk mengubah bentuk atau format dari tanggalnya ya. Di news adapter kita bikin sebuah function format date. Oke. Date stringnya kita terima. Nanti outputnya bertipe string langsung ya. Karena bisa aja dari API-nya stringnya kosong ya. Makanya di sini kita bilang date stringnya juga nullable. If date string is null or empty, maka kita langsung kembalikan tanggal kosong gitu ya. Tapi kalau tidak, kita akan return, kita menggunakan try catch ya, untuk memastikan formatnya berhasil diubah.
Oke. Input format. Jadi formatnya ini adalah YMD, lalu ada huruf T di situ ya. Setelah itu HMS, hours, month, date, lalu diakhiri dengan huruf Z gitu ya. Biasanya lokal US, jadi kita buat dia menjadi sebuah objek dari simple date format. Formatnya adalah tahun, bulan. Oke, setelah itu kita tambahkan D, lalu dia punya T di situ tanpa spasi ya. Jadi kita langsung tambahkan jam, menit, detik, dan sebuah huruf Z, di mana ini adalah lokal US ya. Ini karena belum ada return aja ya. Kita coba bikin return kosong dulu aja supaya errornya hilang. Nanti kita ganti ya. Oke. Setelah itu input format time zone, get time zone, kita ambil UTC ya. Setelah itu kita bikin untuk format outputnya ya. Output format, kita nggak usah terlalu detail ya. Jadi kita simple date format, kita pakai tanggal, bulan, dan tahun, serta jam dan menit gitu aja. Lalu kita pakai local ID, country-nya adalah ID Indonesia ya maksudnya teman-teman ya. Lalu output format .time zone diambil dari time zone get default. Oke, lalu value date-nya input format .parse. Oke, setelah itu tinggal kita output format format. Kita ambil dari date-nya. Ini format ya, bukan format. Oke, kalau sudah tinggal kita panggil di sini tadi ya, waktu kita menampilkan publish ad-nya ini, kita bungkus dengan format date. Oh, ini kita letakkan di dalam kelasnya news view holder ya. Kita cut, kita pindahkan ke dalamnya supaya bisa dipanggil di sini ya. Oke. Sekarang kalau tadi tanggalnya begini, kita coba rerun. Nah, sekarang tanggalnya sudah lebih mudah untuk dibaca ya teman-teman ya. 2205 seperti itu. Mungkin kita pakai bulan
M-nya 3 ya. Kalau M-nya 3 itu dia munculnya ini Mei semua ya. Untuk menampilkan nama bulannya ya, teman-teman ya. Jadi bukan 05. Oke. Seperti itu, teman-teman. Untuk pertemuan kali ini silahkan dikerjakan. Terima kasih.